Kalau lelaki hebat di sampingnya itu mampu membuat keputusan yang diambil perempuan itu adalah keputusan yang bijak, maka yang keluar adalah sebuah kebijakan. Tetapi kalau laki-laki arogan yang ada di sampingnya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh perempuan sudah berdasarkan perasaannya, berdasarkan arogansi laki-laki yang ada di sampingnya. Tergantung Bergantung. Bergantung. Iya. Wow. Halo semua, kembali lagi ke SL Media. Baiklah, sekarang kita berada di rumah salah satu yang mungkin wanita yang sangat menginspirasi bagi terkhusus untuk kalangan wanita. Kita bersama Ibu. Saya Siti Tasnia. Bisa kita panggil Kak? Saya panggil saja Kak Tasnia. Kak Tasnia ya. Beliau ini adalah berprofesi sebagai guru sastra di SMA 4 Negeri Bantaeng, dan juga merangkap sebagai salah satu penulis buku yang juga karyanya sudah meluas dan juga sangat terkenal. Sangat terkenal. Baik, kita akan mengupas tentang materi yang bertema budaya dan perempuan. Nah, pas sekali karena materi kali ini kita sangat terbantu sekali dengan adanya Kak Nia ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Iya. Menurut Kak Nia ini, budaya perempuan untuk saat ini yang konsepnya meluas itu bagaimana? Iya. Ada sedikit saya ralat dulu tadi ya, katanya sangat terkenal. Saya ini bukan artis loh. Iya. Ya kan, mau terkenal. Kalau mau terkenal, amin. Amin. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua ini bisa membuat kita semua saling terkenal. Iya. Perempuan menurut saya yang sekarang ini adalah perempuan yang cenderung dalam tanda petik ya. Cenderung dalam tanda petik itu banyak kehilangan cara berpikirnya. Kenapa saya katakan dia kehilangan cara berpikirnya? Itu mungkin karena dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang paling sering saya temukan di lapangan, siswa-siswa saya yang notabene perempuan itu yang di SMA, mereka itu tipikal perempuan yang mudah sekali jatuh cinta. Iya, mereka mudah sekali jatuh cinta, sehingga pikiran-pikiran normatifnya, pikiran-pikiran normalnya itu cenderung tidak mempengaruhi mereka. Mereka lebih cenderung berpikir dari hati. Dikasih perhatian sedikit saja sama laki-laki, maka selanjutnya akan lebih panjang hal-hal yang bisa berbahaya untuk diri mereka. Konsepnya kalau perempuan di era zaman sekarang itu lebih luluh. Iya, lebih luluh. Kenapa mereka lebih luluh? Karena dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat mereka itu tumbuhnya barangkali dari keluarga tidak memberikan edukasi yang bagus untuk pendidikan anak-anak. Perempuan juga cenderung tumbuh dalam gadget HP-nya ya, dalam HP-nya. Jadi cenderung mereka itu lahir dari tubuh manusia tapi dibesarkan oleh HP. Iya, pernah dengar istilah ini? Tumbuh dan besar di rahim perempuan, tapi ketika dilahirkan mereka dibesarkan oleh HP. Cukup mengerikan sekali kalau di konsepnya begitu ya. Iya. Lantas kalau berbicara tentang perkembangan perempuan di zaman sekarang dengan zaman dulu itu bagaimana, Kak? Perempuan yang di zaman sekarang dengan di zaman yang dahulu itu seperti dua sisi mata uang ya. Kalau perempuan yang dulu mereka cenderung punya rasa kepatuhan yang tinggi. Ya. Tidak boleh keluar rumah, it's okay, mereka terima. Tidak boleh ngapa-ngapain, mereka terima. Tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, mereka terima, mereka patuh. Perempuan sekarang cenderung punya rasa memberontak yang lebih di atas dibanding yang lalu. Kalau mereka dilarang, anggaplah kamu tidak boleh keluar rumah, maka mereka akan memberontak. Mereka akan mencari cara supaya bisa keluar rumah. Jangan melakukan hal ini, maka mereka cenderung akan mencari cara supaya melakukan hal yang dilarang itu. Kuncinya sekarang, jangan mengatakan kata jangan, tapi bujuk. Kalau kamu mengatakan jangan, maka perempuan akan selalu berusaha mencari kenapa tidak boleh. Makanya dia cari. Tapi kalau dibujuk, pernah tidak membujuk perempuan? Belum pernah. Harus diajari kayak ini membujuk perempuan. Ya. Perempuan
Kalau saya amati dari pengalaman saya selaku perempuan ya, karena bukan kebetulan, saya tidak percaya faktor kebetulan. Di dunia ini tidak ada faktor kebetulan. Saya terlahir sebagai perempuan dan sampai saat ini saya masih ber-KTP dengan jenis kelamin perempuan. Kamu ber-KTP jenis kelamin laki-laki? Oke, laki-laki. Iya. Saya merasa bahwa ternyata yang membuat saya berbeda dengan kaum laki-laki adalah kemampuan saya menanggung beban yang luar biasa beratnya. Saya kemarin waktu masih gadis, saya tidak pernah merasakan apa yang namanya memasak, mencuci pakaian, cari uang. Itu jauh dari pikiran saya. Tapi ternyata ketika saya menikah, maka semua hal yang tidak pernah saya lakukan harus saya lakukan. Sekali lagi, karena perempuan punya rasa cinta, maka sebagai laki-laki perlakukan perempuanmu dengan sebanding. Oh, jadi dari tadi yang dikatakan oleh Kak Nani ini, bahwa kalau pembentukan dari karakter si wanita tersebut itu dikembangkan oleh karakter dari lingkungannya tersendiri, begitu ya? Dari lingkungannya, dari keluarganya, dari sistem. Ya, Sistem ya. Bisa juga keterlibatan pemerintah dan anak muda seperti Anda. Dan yang lebih parah lagi yaitu dari pengaruh dirinya sendiri. Bagaimanapun lingkungan, keluarga, sistem memperlakukan perempuan itu buruk, tapi kalau perempuan itu bisa memperbaiki kualitas dirinya, maka tidak ada masalah. Ya kembali lagi ke perempuannya itu. Kembali lagi ke perempuannya, apakah dia akan memilih jalan yang ini atau gitu. Iya. Yang jelas, perempuan yang masa lalu adalah perempuan dengan tingkat kepatuhan yang luar biasa, tinggi, dan menghasilkan perempuan-perempuan yang benar-benar takluk pada kodratnya sebagai perempuan. Perempuan yang ada sekarang adalah perempuan-perempuan dengan tingkat bisa saya katakan tingkat pemberontakan yang lebih tinggi dibanding yang lalu. Tapi mereka juga punya kekuatan. Kekuatannya adalah mereka siap menerima kesalahan, siap menerima kelemahan, siap memperbaiki diri, dan siap tumbuh menjadi wanita karir. Luar biasa sekali. Jadi kita berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Nani ini menyikapi tentang, kan tadi sudah dibahas bahwasanya yang di awal wanita tersebut sebelum menikah dan sampai ke jenjang pernikahan itu berbeda drastis dari apa yang ekspektasi yang dia rasakan perempuan tersebut. Bagaimana menyikapinya tersebut? Yang saya rasakan ya, saya bicara karena saya yang mengalami. Saya tidak berani berbicara tentang orang lain karena itu bukan di luar saya. Ketika dari masa remaja menuju masa peralihan, kemudian menjadi seorang istri, menjadi seorang milik kepunyaan dari seorang suami. Iya, istri itu adalah miliknya suami loh. Jadi kamu yang belum menikah, ya menikahlah secepatnya, iklan ini ya. Saya menyikapinya seperti ini. Perempuan ketika dia berumah tangga, maka hal pertama yang harus dia miliki adalah kesanggupan menjadi seorang perempuan yang kuat. Kalau dia tidak sanggup, maka dia akan berhenti di tengah jalan. Tapi ini bukan faktor usia. Usia tidak mempengaruhi bagi saya ya. Usia tidak mempengaruhi faktor kesanggupannya. Tapi yang mempengaruhi itu adalah faktor kemauannya. Bisa saja usianya muda, tapi pikirannya dewasa. Kenapa? Karena dia punya kemauan yang kuat. Bisa saja usianya sudah tua, tapi ternyata dia masih bersifat kanak-kanak karena kemauannya yang dia minimalkan. Kamu menghadapi perempuan bagaimana? Kalau saya pribadi menghadapi perempuan ya luar biasa ribut Atau ribet? Boleh ribut ya, boleh ribet, tidak masalah. Kenapa? Kita balik, jangan cuma tanya sama saya. Kalau sama saya tanyanya terus, itu saya akan terus mengandalkan perempuan. Kita sharing lah, berbagi pandangan Anda sebagai laki-laki tentang perempuan. Perempuan ribet? Udah ribet bagaimana sih Bu, cuman agak sulit memahami pemikiran yang berliku-liku begitu. Perempuan sebenarnya meskipun perlu dipahami dengan berdiktat gitu. Tebalnya ya, tapi pada dasarnya perempuan cuma satu, dia ingin dipahami. Sentuh hatinya, sih kayak lagu, saya nggak ngerti lagi. Sentuh hatinya, maka dia akan memberikan apa yang terbaik untuk Anda. Mulai dipahami Bu, cuman masalahnya dia tuh kayak semacam rumus algoritma yang sulit sekali untuk dipecahkan.
Tapi tidak sebanding dengan sulitnya statistik ya. Iya. Berarti bisa dong kamu taklukkan. Astaga. Baik, kita berlanjut lagi ke scan-nya yang membahas tentang, saya masih ingin membahas tentang masalah pernikahan dini. Di era sekarang kan, Iya. kan sekarang itu Kak, di era sekarang corona dan kita mengharuskan kita untuk terus berada di rumah. Nah, orang-orang berpikir bahwa untuk menikahkan anaknya secepat mungkin. Iya. Dan itu juga masuk ke dalam statistik dari pendataan di negara bahwa jumlah di era sekarang itu untuk pernikahan dini itu melesat Tinggi ya. jauh sekali. Tinggi. Kalau mengenai pernikahan di usia dini itu kan ada diatur di undang-undang. Saya kurang paham undang-undangnya nomor berapa, tapi yang jelas di KUA itu mewajibkan perempuan harus berusia sekian tahun, laki-lakinya harus berusia sekian tahun ya. Menurut pandangan saya tentang pernikahan dini itu ya memang apa ya, kalau perempuannya dinikahkan usia dini, saya lebih pada pertimbangan reproduksinya. Reproduksi perempuan pada saat dinikahkan lebih dini itu belum terlalu sanggup. Iya. Ya, dan itu bisa membahayakan kesehatan, sangat bisa membahayakan kesehatan. Di samping kondisi emosinya yang masih labil, masih tidak terlalu mudah terkontrol. Tetapi ketika memang dia diperhadapkan pada kondisi harus menikah dini, termasuk ada siswa saya beberapa kemarin itu harus menikah dini. Kami belajar daring, saya belum pernah bertemu wajahnya, tiba-tiba dia chat, "Ibu, saya tidak bisa ikut pelajaran hari ini." Saya telepon balik, "Kenapa tidak bisa ikut?" "Ibu, saya lamaran." "Ya Allah, kamu lamaran kelas 10." Kelas 10 ya, kelas 10. Kelas 10 itu kelas 1 SMA. "Kamu lamaran hari ini?" "Iya, Bu, saya lamaran." "Kamu sudah menolak?" "Sudah, Ibu." "Apa perlu Ibu izin sama keluargamu supaya kamu dibatalkan dulu pernikahannya?" "Dia bilang, tidak bisa, Ibu, karena laki-lakinya sudah mau datang di rumah. Saya sudah di make up ini." Saya bilang, "Terus bagaimana? Kamu sanggup tidak?" Dia bilang, "Bismillah, Ibu." "Oke, bismillah." Kalau misalnya dia merasa sanggup ya, kembali lagi ke yang tadi, kalau dia merasa sanggup, kalau dia merasa sanggup dan keluarganya mendukung, yang penting keluarganya jangan meninggalkan. Jangan dinikahkan seenaknya, dinikahkan saja, setelah itu mereka punya masalah ditinggalkan. Jangan juga terlalu ikut campur, biarkanlah mereka menyelesaikannya secara dewasa. Tapi kalau memang masih bisa ditunda, ya, saya sebagai perempuan yang menikah di usia normal, di usia 24 tahun, ya, sudah sarjana, saya berharapnya para keluarga, para orang tua itu menikahkan anaknya di usia-usia mereka memang benar-benar sanggup. Karena ada kesehatan reproduksi yang dijaga dan ada kesehatan mental dan jiwa yang harus dijaga. Ini perempuan loh yang saya terlalu semangat bicara. Iya. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan kecil kalau saya Ibu, Kak, kalau usia untuk wajibnya itu menikah? Iya, kalau di KUA ada batasannya ya. Tapi kalau saya usia yang maksimal perempuan, usia maksimal, bukan maksimal, kalau maksimal berarti batasannya usia minimal mereka menikah itu minimal di 17 tahun. Minimal kalau saya, tapi kan ada undang-undang yang mengatur, dia menikahnya usia berapa. Tapi menurut saya, kalau saya memang harus dipaksakan menikah dini, upayakanlah mereka berada di usia 17 itu. Kenapa? Karena ada kesehatan reproduksi yang dikhawatirkan dan ada kesehatan batiniahnya. Oh, begitu, Iya. Ibu. Tapi kalau undang-undang mungkin 19 ya, saya juga belum baca undang-undang. Kayaknya tuh 20 ke atas tuh. Jadi mungkin begini Bu, kalau untuk masalah pernikahan begini memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke orang tua, dan juga niatnya, dan juga kalau untuk pernikahan dini ada kesehatan fisik dan reproduksi yang harus dijaga. Dan juga ketika seseorang sudah ke jenjang pernikahan, itu harus orang tuanya tidak melepas begitu saja. Iya, tidak melepas, tapi tidak juga terlalu ikut campur. Ketika anak sudah diserahkan kepada suaminya, maka otomatis suami yang punya tanggung jawab. Orang tua di belakang mengawal. Jangan membenturkan. Jangan juga berada di depan untuk menarik paksa. Jangan juga berada di belakang untuk mendorong. Tapi beradalah di sisi mereka untuk merangkul mereka, membuat mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perempuan sekarang, perempuan yang kemarin, perempuan sekarang, perempuan yang akan datang. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun hebatnya, dia tetap seorang perempuan.
Dia tetap seorang perempuan yang kadang selalu butuh sandaran. Bagaimanapun kuatnya dia, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun cemerlangnya karirnya, bagaimanapun tingginya sekolahnya, bagaimanapun kayanya dia atau hebatnya dia tetap perempuan yang butuh sandaran. Makanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan itu bukan diciptakan dari kaki untuk diinjak, bukan dari kepala untuk jadikan. Tapi dari itu terus. Iya, maaf, maksud saya perempuan tidak diciptakan dari kaki untuk diinjak-injak. Ya. Perempuan tidak diciptakan dari kepala untuk dijadikan apa begitu, pimpinan atau apakah. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk untuk Anda dampingi, untuk Anda rangkul. Cintai perempuan dengan hati. Kalau cintai perempuan dengan yang lain Boleh, tapi ikutkan hati. harus disertakan Iya, harus hati. di sana. Kalau kita dari tadinya kan bicaranya soal kita banyaknya membahas soal cinta ya. Kenapa saya tertarik membahas soal cinta? Karena perempuan itu ya begitu, laki-laki, perempuan ketika sudah berhadapan dengan cinta maka ya panjang lah. Meskipun bisa dibuat ringan sebenarnya. Buat ringan. Oh, jadi ada lagi nih yang saya mau tanyakan ini terkait tadi dibahas bahwa kalau misalkan perempuan itu diciptakan dari kepala, bukan dia diciptakan dari untuk sosok seorang pemimpin. Nah, berbicara tentang perempuan, apakah idealnya seorang perempuan itu bisa dikatakan bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa, kenapa tidak? Karena begini Bu, banyak realitas dan fakta yang mengatakan bahwa perbedaan gender tentang perempuan dan laki-laki itu bahwa selebihnya laki-laki itu selalu di atas begitunya. Dan kalau misalkan kita memperdebatkan sesuatu hal seperti itu, mereka malah membantah. Bagaimana? Tapi bisa kok dibalik, perempuan juga bisa di atas. Oh, ini nggak ngerti bahasanya ya, bahasa orang dewasa. Perempuan ketika dijadikan pemimpin itu oke, bisa. Kalau menurut saya bisa, selama dia sanggup. Persoalan dia lebih banyak melibatkan perasaannya. Ya begitu. Persoalan dia lebih banyak melibatkan perasaannya ketika memimpin, itu kembali lagi kepada laki-laki yang mendampinginya. Selama laki-laki bisa merangkul, bisa mengayomi perempuan untuk membuat keputusan yang tidak berdasarkan melulu perasaannya, maka yang akan dihasilkan adalah hal-hal yang baik. Banyak loh contoh-contoh tokoh perempuan yang ternyata berkat kepemimpinannya justru wilayah atau daerah yang dikuasai itu menjadi lebih maju dibanding ketika dipimpin oleh laki-laki. Jadi kembali lagi, bukan perempuannya yang kuat juga, tetapi sejauh mana laki-laki yang mendampinginya itu mampu menjadikan perempuan ini sosok yang baik, sosok yang kuat. Dari pembentukan anak lingkungan. Kalau yang kemarin di balik laki-laki yang hebat ada perempuan hebat di belakangnya. Yeah. Sama, kalau perempuannya hebat pasti ada laki-laki baik di sampingnya. Begitu. Perempuannya hebat pasti ada laki-laki baik di sampingnya. Kalau dia belum nikah pasti ada ayahnya yang baik di sampingnya. Kalau ayahnya sudah tidak ada pasti ada saudaranya yang baik di sampingnya. Kalau tidak ada saudaranya pasti ada keluarganya yang baik di sampingnya. Kalau tidak ada saudaranya pasti ada lingkungannya yang baik di sampingnya. Seperti itu. Tergantung dari pembentukannya. Jangan tergantung. Kalau tergantung itu begini, harusnya bergantung. Iya, bergantung. Kalau tergantung gini. Bergantung orang yang ada di sampingnya mengawal dia ke depan. Oke, Bu. Iya. Saya ingin bertanya lagi tentang bahwa tadi disebut bahwa kakak bilang kalau perempuan itu selalu mementingkan perasaannya terhadap suatu maulah itu tentang kepemimpinannya ataupun itu dimanapun dia berada. Iya. Ada dua tipikal perempuan ya, bukan cuma dia ada yang orientasinya mementingkan terus perasaannya, tetapi dominan perempuan itu berdasarkan perasaannya. Menurut saya sah-sah saja, kembali lagi apa yang saya katakan tadi, sebagai bagaimanapun perempuan melibatkan perasaannya dalam pengambilan sebuah keputusan, itu akan dikembalikan lagi sama orang yang di sampingnya. Siapa di sampingnya? Lelaki hebat bagaimana yang ada di sampingnya. Kalau lelaki hebat di sampingnya itu mampu membuat keputusan yang diambil perempuan itu adalah keputusan yang bijak, maka yang keluar adalah sebuah kebijakan. Tetapi kalau laki-laki arogan yang ada di sampingnya, maka keputusan yang dikeluarkan oleh perempuan sudah berdasarkan perasaannya, berdasarkan arogansi laki-laki yang ada di sampingnya. Bergantung. Iya. Bergantung orang yang ada di samping beliau. Anu gini Bu, bertanya tentang
masalah ibu lah, saya terlalu tua. kakak yang orang yang bergantungnya orang yang berada Tempat bergantungnya di sampingnya tersebut. Lantas bagaimana konsep dari orang yang mensupport perempuan tersebut dari yang tidak menyudutkan tentang perasaannya? iya, laki saya kalau bicara seperti kamu mengatakan kepada saya bagaimana konsep orang yang berada di samping perempuan supaya perempuannya tidak tersudut seperti itu ya. Laki-laki harus paham, laki-laki atau siapapun orang yang berada di samping perempuan itu harus paham bahwa ya perempuan ini adalah makhluk halus, bukan makhluk halus dalam tanda petik seperti setan atau apa ya. Maksud saya makhluk halus gemulai yang hatinya mudah tersentuh. Maka dia juga harus berani menyentuh perempuan itu dari hatinya, memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah konsep, memberikan sebuah bujukan, arahan, nasihat itu yang tidak melukai hatinya, sehingga perempuan dengan rasa kebesaran yang luar biasa bisa mengambil keputusan yang tepat meskipun dia dalam posisi pemimpin. Jadi dia tidak notabene melibatkan perasaan, tapi dia melibatkan pikiran karena ada orang di sampingnya, ada orang di belakangnya, ada orang di depannya yang memberikan hal baik kepada perempuan tersebut, sehingga apa yang dihasilkannya adalah kebijakan bersama yang dibutuhkan. Oh, jadi begitu mungkin dari bergantung dari orang, kembali lagi Bu. Berganti ya, perempuan tidak akan menjadi hebat sendiri, akan selalu dia butuhkan sandaran yang tepat. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa sukses sendiri, mereka selalu membutuhkan orang lain. Jadi mungkin itu tadi rangkuman dari pertanyaan tentang masalah perempuan dan kepemimpinan. Kita berlanjut. Saya ingin membahas tentang masalah gender. Boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Kak, bahwa kenapa kalau untuk konsep perempuan itu kan dia gendernya ada istilahnya itu dia perempuan yang merangkap menjadi seorang laki-laki. Bagaimana Kakak mengatakan itu? Ya, istilahnya sekarang saya ini bukan lagi tulang rusukmu, tapi sekarang saya jadi tulang punggungmu. Ya. Aduh, keren ini. Jadi laki-laki merasa juga dong. Kalau sudah ada istilah seperti itu ya merasa juga Anda sebagai laki-laki. Kami ini sudah diciptakan Tuhan sebagai tulang rusuk, mudah patah, ya, mudah apa. Tapi Anda jangan lagi menambah kami itu dengan beban tulang punggung. Tapi kenapa perempuan sekarang rela menjadi tulang rusuk sekaligus menjadi tulang punggung? Karena rasa sayang. Mereka mencintai orang lain dengan rasa sayang yang dia punya, yang mungkin tidak dimengerti oleh pria macam manapun di dunia ini. Tugas Anda sebagai laki-laki adalah jangan terlalu membebani perempuan dengan beban tulang punggung. Kemudian kalaupun terpaksa perempuan menjadi tulang punggung, buatlah dia senyaman mungkin. Seberat apapun pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan, ketika dia diberikan ruang yang nyaman, diberikan kelonggaran, diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, maka dia akan bekerja ikhlas. Penghargaan apa yang saya maksud? Bukan uang, bukan piala, bukan sertifikat, tetapi rasa berterima kasih Anda sebagai laki-laki yang sudah membuat perempuan enak menjadi tulang punggung. Jadi begini Bu, kan banyak di era sekarang itu perempuan yang hanya kerjanya kayak taruhlah shopping begitu udah mengumpulkan uang. Lantas bagaimana itu menurut Kalau menurut saya wajar saja loh. Kenapa wajar? Kalau suaminya memfasilitasi itu, kalau laki-lakinya memfasilitasi itu, mau dia shopping kemana, mau dia belanja apa saja, tidak ada masalah. Selama suaminya merasa itu tidak masalah, ya tidak masalah. Justru seharusnya memang laki-laki membuat perempuan seperti itu. Perempuan apapun masalahnya selesaikan dengan ajak belanja. Kamu marah dengan perempuan, ajak belanja. Hatinya gundah, ajak belanja. Dia demam-demam sedikit atau apa, ajak belanja. Dijamin itu bagus. Akan langsung mempengaruhi kualitas kesehatannya langsung bagus. Jadi kalau perempuan dia mau belanja apapun, mau shopping apapun, selama itu tidak membuat suaminya korupsi, selama tidak membuat laki-lakinya berutang, selama tidak membuat laki-lakinya menjadi beban, silahkan. Perempuan memang hobinya seperti itu. Sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Takut jadi laki-laki yang seperti itu. Berusaha, harus bisa, semangat. Laki-laki harus semangat menghasilkan banyak uang untuk suami istrinya bisa shopping. Lantas kalau berbicara kita
rehat dulu untuk masalah shoppingnya. Iya, aduh takut disuruh shopping. Udah masalahnya menipis nanti uang bulanannya. Aduh jangan begini, itu yang konsep laki-laki yang saya mau patahkan. Ini jangan sebentar, jangan di crop ya. Ini harus diperdengarkan. Jangan di crop. Laki-laki yang selalu menganggap bahwa perempuan yang selalu suka belanja itu bisa membuat dompetnya tipis, itu berarti laki-laki yang meragukan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kalau kamu baik kepada istrimu, maka rezekimu akan ditambah. Luar biasa, ini janji Tuhan loh, bukan janji saya. Iya, semakin kamu menyenangkan istrimu, maka semakin akan mengalir rezekimu. Ini Tuhan yang berkata, bukan, maksudnya ini dijabarkan dalam beberapa ayat, bukan saya yang berkata. Jadi rezeki dari seorang perempuan Rezeki laki-laki itu ketika dia berhasil menyenangkan perempuan. Jangan ketawa-ketawa, diaplikasikan lah. Nanti saya bantu dengan doa. Iya. Karena begini, karena menurut saya kalau misalkan untuk mengaplikasikan suatu perempuan itu, saya rasa bukan saya sangat mengagumi seorang perempuan, khususnya terkhusus untuk seorang ibu. Saya percaya. Wah, seorang ibu dia rela, karena kan dia mengandung juga. Iya. Rela untuk tidak tidur siang malam demi buah hati tercintanya agar tetap dalam kondisi tetap sehat gitu. Dan sangat saya apresiasikan bahwa perempuan itu sangat hebat gitu. Iya, laki-laki ini saya ambil contoh bunga ya. Ini memang bunga plastik, tetapi ini ibarat perempuan. Kalau kamu laki-laki mengambil memang punya niat merusaknya, itu mudah saja. Sisa kau petik-petik, atau lebih mudahnya kamu ambil gunting. Hancur sudah. Kalaupun bisa diperbaiki, bisa ditempel-tempel, tapi tidak akan kembali utuh semula. Mengerti maksud saya? Iya. Ibarat kaca meja ini, perempuan ibarat kaca meja ini. Kalau kamu buat retak, kamu ambil batu, kamu buat retak, maka pecah dia. Kalaupun bisa disatukan, maka tidak akan sempurna lagi seperti awalnya. Ya kan? Jadi kalau mau membuat kaca ini, perempuan ini utuh, maka sayangi dia dengan cara menyayangimu yang paling tepat. Apapun kekurangan laki-laki akan diterima oleh perempuan selama kamu memberikan hal yang sebanding dengan apa yang dia inginkan. Bukan materi ya, tapi kasih sayang. Oh, berarti konsep untuk mengerti seorang perempuan itu melalui kasih sayang. Iya. Sangat penting sekali. Penting, kasih sayang penting. Meskipun rupiah juga penting, tetapi rupiah bisa dihasilkan ketika kita bisa menghasilkan kasih sayang. Kalau kamu sudah memiliki kasih sayang, rupiah bisa kita datangkan. Jangan takut dengan uang panai. Mungkin uang panai mahal ya. Anakku bilang uang panai mahal. Sabar nak, kamu masih SMP, masih kecil. Bagaimana kalau kita menyikapi uang panai begitu ya, Bu? Oh iya, bicara dengan uang panai. Karena kita tadi saya termasuk korban uang panai ya. Ya, saya termasuk korban uang panai. Kenapa? Karena saya kan menikahnya dalam tanda petik ada sedikit tidak restu ya, karena ada orang yang sebelumnya yang ini. Jadi saya lelaki saya itu dipaksa harus punya uang panai yang sekian. Ternyata saya pikirkan begini, saya akan berkata, saya punya ipar perempuan. Saya pernah berkata kepada calonnya ya, keluarga calonnya, saya berkata begini. Saya adalah tipikal orang yang akan menganggap uang panai janganlah terlalu dibesarkan, janganlah terlalu dominalnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena ditakutkan keluarga sang laki-laki ini akan berhutang. Setelah berhutang, kemudian mereka berumah tangga, istrilah yang akan menjadi korban. Istrilah yang akan setengah mati menyelesaikan keuangan mereka karena suami sudah memiliki utang lebih dulu. Jadi sebisanya uang panai bisa menjadi hal-hal yang bisa diminimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan pasangan suami istri setelah menikah. Sebagai keuntungan untuk bersama. Iya, kalau uang panainya sekarang beratus-ratus juta, kemudian keluarga laki-laki ngutang, sebentar mereka sudah menikah, pisah rumah, jangankan makan ikan besar, ikan teri saja yang kecil susah gara-gara tidak ada pemasukan, diambil oleh utang uang panai sebelumnya.
Jadi saya imbau juga sebagai perempuan, sesama perempuan, mintalah uang panai yang sewajarnya, yang tidak menyusahkan Anda setelah Anda menikah. Jangan di crop ya. Lantas begini Bu, kalau saya diagram itu Bu, kalau misalkan budaya uang panai sekarang, kita bahas masalah budaya ini. Budaya uang panai di masa sekarang itu dia berlomba-lomba karena kan ceritanya kita gengsi pada tetangga bilang dia begini tingginya. Lantas saya berpikir bahwa kenapa harus kita meninggikan suatu harga barang, malahan perempuan itu seperti semacam door prize, semacam perlombaan untuk siapa yang paling tinggi. Iya, ada sedikit saya koreksi ya. Janganlah mengatakan meninggikan barang. Tadi kan bicaranya orientasinya ke perempuan, kemudian ada kata barang. Nanti ada yang tersinggung, kalau saya tidak ada masalah, tapi jangan diidentikan dengan begitu. Maka saya akan mengatakan, ya tinggalkan itu gengsimu. Kenapa kamu harus hidup dengan gengsi? Memangnya gengsi yang akan membelikan garam istrimu nanti setelah menikah? Memangnya gengsi yang akan membelikan beras istrimu? Kan tidak. Berhenti berpikir tentang gengsi, karena gengsi hanya akan menurunkan sebenarnya derajat hidup Anda. Semakin tinggi gengsi Anda, maka semakin tinggi akan memaki hidupnya orang lain yang sudah beruntung. Anda akan terus berada pada keterpurukan karena gengsi. Berhenti pikirkan gengsi. Budayakan sifat realistis. Iya, budayakan realistis. Justru kita lah yang orang muda ini yang membudayakan realistis seperti itu. Kalau selalu dianggap tetangganya ini sekian, keluarganya ini sekian, maka kita juga wajibnya sekian. Itu kan masih memelihara gengsi ceritanya. Kita yang sebagai orang muda yang sudah punya pemikiran lebih luas, tolonglah duduk bersama. Duduk bersama mungkin dengan pujaan hati, memberikan pandangan-pandangan. Sayang, saya bukannya tidak bisa dengan uang panai yang kau minta, yang keluarga tak minta. Tapi kita harus memikirkan ke depannya. Cobalah membujuk perempuanmu dengan hatinya, supaya perempuanmu ini juga bisa duduk bersama dengan keluarganya dan membujuk keluarganya untuk berdamai dengan uang panai. Jangan kamu baru ditawari, saya mungkin keluarga aku minta kayak 200 juta, langsung down. Aduh, padahal kamu suka. Harusnya kamu duduk bersama dengan perempuanmu dengan pujaan hatimu, membicarakan itu dengan baik-baik. Sayang, oke lah, permintaanmu 200 juta. Sebenarnya itu sangat berat sekali saya sanggupi. Kalaupun saya bisa sanggupi, maka konsekuensinya adalah kita akan berada hidup dalam kesusahan setelahnya. Kalau misalnya kamu berterima dengan itu, maka saya tidak bisa memaksakan diri. Berarti bisa Anda mundur pelan-pelan, mundur alon-alon. Mundur dari Iya, jangan memaksakan cinta. Cinta itu bukan untuk dipaksakan. Cinta tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Tapi kalau kamu tidak bahagia, bukan cinta namanya. Berhenti mencintai. tapi drama. Iya, kita sedang bermain drama Korea kalau begitu. Jadi itu tadi hasil bincang-bincang kami dengan Kak Nani selaku guru di SMA 4 Negeri Bantaeng tentang membahas tentang budaya dan juga perempuan. Mungkin ada kata-kata Ya, ada closing statement ya. Saya dalam bentuk puisi ya. Saya dalam bentuk puisi yang baru saja saya teringat untuk saya katakan. Perempuan, karya Siti Tasnia. Perempuan adalah kumpulan kitab tahu yang di dalamnya kekuatan menggumpal. Perlakukan perempuanmu dengan hati, maka kau akan mendapatkan hati. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, maka hasilnya tidak akan setengah hati. Demikian juga perempuan. Perempuan akan mencintai dengan hati ketika kamu memberikan hati. Hati-hati dengan hatimu karena hatimu bisa bermasalah. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa hasil perbincangan kami, dan juga sebagai kesimpulan bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang lemah lembut. Iya. Makhluk lemah lembut, dan juga sebagai seorang laki-laki kita juga harus senantiasa selalu merangkul dan juga menyayangi sebagaimana kodrat perempuan di mata kita. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.